Kali ini gue mau share 3 persiapan gue menjelang musim dividen saham. Oke guys, seperti yang bisa kalian lihat di sini, sebentar lagi kita bakal masuk musim dividen. Pastiin kalian punya persiapan, jangan asal beli doang, karena kalau nggak nanti bakal nyangkut. Nah, kalau gue sendiri, ini persiapan yang bakal gue lakukan. Pertama, kalau gue bakal incer saham-saham yang hanya memberikan dividen yield di atas 5%. Kenapa 5%? Ini sebenarnya target pribadi aja sih ya, karena gue pribadi nggak suka saham-saham yang dividennya terlalu kecil ataupun cuma 1-2%. Nah, cara tahu dividen yield ini, kalian harus hitung dulu. Nah, buat yang belum tahu, cara ngitungnya gampang banget. Jadi lo tinggal cari berapa dividen per saham yang dibagiin saham tersebut. Nanti biasanya kalau udah deket-deket, di berita pasti udah mulai muncul berapa dividen per sahamnya. Nah, kalau lo belum punya sahamnya, itu dibagi sama harga sekarang. Dividen per saham dibagi sama harga sahamnya, nanti dapat persentasenya berapa. Tapi kalau misalnya lo udah punya sahamnya, nanti dividen per sahamnya itu bisa dibagi sama harga rata-rata yang lo punya di saham tersebut. Misalnya, kalau ada saham yang bagi dividen per sahamnya itu 50 perak, harganya Rp1.000, berarti 50 dibagi 1000. Nah, itu nanti lu kaliin 100, dapat 5%. Yang kedua, gue bakal beli jauh sebelum tanggal cum date dividennya. Biasanya, kalau emang dividen yieldnya menarik, satu saham itu harganya bakal berangsur naik menjelang cum date dividennya. Tapi itu nggak selalu ya. Kalau gue beli jauh sebelum cum date, gue bisa curi start duluan. Jadi gue nggak dapat harga yang udah naik. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita belinya pas cum date, dan besoknya adalah ex date, itu harganya biasanya turun sebesar dengan dividen yieldnya. Kalau dapat dividennya 5% dan besok harinya pas ex date turun 5%, itu mah sama aja bohong. Jadi gue bakal beli jauh sebelum tanggal cum date dividennya. Yang ketiga, gue bakal beli saham yang setelah bagi dividen pun gue masih oke buat tetap hold. Jadi gue bakal pastiin gue beli saham yang emang bener-bener bagus. Syukur-syukur nih kalau abis bagi dividen ternyata gue nggak minus alias masih plus. Nah, ini bisa gue jual dan gue putar lagi ke saham selanjutnya yang bakal bagi dividen. Jadi dengan begini gue bisa muter-muter cari cuan dari dividen saham-saham yang berbeda. Kan lumayan ya, kalau satu saham dapat 5%, berarti kalau misalnya 3 saham aja gue udah dapat 15%. Kalaupun setelah bagi dividen gue masih minus di saham ini karena harganya nggak naik-naik banget, ya nggak apa-apa, gue tungguin aja bakal gue hold, siapa tahu nanti dia naik dan gue bisa putar ke saham selanjutnya. Oke, jadi itu 3 persiapan yang bakal gue lakuin menjelang musim dividen. Again, ini jadiin inspirasi aja, jangan ditelan mentah-mentah, jangan diikutin mentah-mentah ya guys, ini not financial advice. Hanya jalanin strategi yang emang bener-bener cocok sama kalian dan kalian siap menerima resikonya. Oke, sekarang coba komen saham apa yang paling kalian tunggu dividennya dan gimana strategi kalian menjelang musim dividen nanti.